Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal ngupas tuntas sebuah materi sumber yang ngebahas sejarah super mendalam di balik babak paling gelap dalam Perang Dunia Kedua. Sering banget kan kalau kita mikirin soal tragedi besar di pertengahan abad ke-20 itu, kita cenderung nyalahin satu tokoh atau satu momen aja. Tapi materi yang bakal kita bahas hari ini nunjukin kalau akar dari tragedi sejarah ini tuh panjang banget. Jadi mari kita persiapkan diri buat memahami gimana rentetan peristiwa sejarah bisa menumpuk dan berujung pada sebuah bencana yang luar biasa. Oke, mari kita selami ini. Ada satu pertanyaan dasar yang sering banget ditanyain. Apakah Hitler yang memulai semua ini? Fakta dari sumber materi kita rupanya cukup mengejutkan. Jawabannya, nggak sama sekali. Hitler sama sekali nggak nyiptain antisemitisme. Kebencian ini justru adalah warisan sejarah kelam yang udah membentang selama berabad-abad. Jauh sebelum dia lahir, apalagi sebelum partai Nazi dibentuk. Jadi apa yang dia lakuin sebenarnya adalah memanen kebencian yang emang udah mengakar kuat di Eropa. Bagian pertama, kita mulai dari akar kebencian kuno. Buat benar-benar ngerti sejarah ini, kita harus mundur jauh ke era Yunani dan Romawi kuno atau era Greko-Roma. Di zaman itu, masyarakatnya politeistik kan, nyembah banyak dewa, dan nganggip kaisar itu titisan dewa. Nah, masyarakat Yahudi yang monoteistik alias cuma nyembah satu Tuhan, jelas nolak dong buat nyembah kaisar. Gara-gara ini, mereka dihukum dan didiskriminasi karena dianggap nggak loyal sama negara. Terus situasinya makin rumit waktu ajaran Kristen awal masuk ke Eropa. Sumber kita nyatet kalau ada narasi yang sengaja dikembangkan di mana masyarakat Yahudi disalahin atas kematian Yesus. Narasi ini perlahan mengakar dan meledak pas kita masuk ke abad pertengahan, waktu agama Kristen udah mendominasi Eropa. Mari kita lanjut ke bagian kedua dan lihat gimana masalah ini makin menumpuk di era abad pertengahan. Di masa ini, pembatasan sosialnya benar-benar parah. Di sebagian besar wilayah Eropa, hak kewarganegaraan mereka ditolak. Mereka dilarang keras kerja di pemerintahan atau militer, bahkan ditendang dari serikat pekerja. Artinya, pekerjaan umum tuh tertutup buat mereka. Eksklusi ini maksa mereka tinggal di area terisolasi yang disebut ghetto. Dan yang lebih ngeri lagi, sumber kita bilang kalau mereka sering banget jadi korban fitnah. Semacam perburuan penyihir gitu. Ada rumor nggak masuk akal yang nyebar kalau mereka ngelakuin ritual pengorbanan anak, yang ujung-ujungnya bikin banyak orang dieksekusi secara tragis tanpa bukti. Dan ini tuh dengan brilian menggambarkan asal-muasal salah satu teori konspirasi terbesar yang masih sering kita dengar sampai hari ini. Gini ceritanya, karena mereka dilarang masuk serikat pekerja, mereka terpaksa ngambil pekerjaan yang saat itu dilarang atau dihindarin umat Kristen, kayak penukaran uang dan perbankan. Tapi karena dipaksa masuk ke ceruk ekonomi ini, beberapa dari mereka malah jadi kaya raya dan sukses. Sayangnya, kesuksesan ini justru memicu rasa iri dari masyarakat sekitar. Nah, dari sinilah mitos elit global itu lahir. Sebuah rumor dari abad pertengahan yang ngotot bilang kalau ada sekelompok kecil elit Yahudi yang ngendaliin ekonomi dunia. Bagian ketiga, rasisme dan teori genetik. Di abad ke-19, sejarah ngambil tikungan tajam nih. Dari kebencian karena agama dan ekonomi berubah jadi rasisme yang berlindung di balik ilmu semu. Muncullah konsep eugenika. Ini adalah pseudosains atau sains palsu yang sekarang udah sepenuhnya dibantah. Tapi waktu itu, teori ini populer banget karena ngebagi manusia ke ras-ras tertentu. Mereka bikin klaim palsu kalau ras Arya itu paling superior, sementara orang Yahudi ditaruh di kasta paling bawah dan dituduh sebagai biang kerok masalah sosial. Di Wina, ada wali kota bernama Karl Lueger yang vokal banget ngekampanyein ide ini. Bayangin aja, betapa berbahayanya kalau stereotip dan kebencian dipersenjatai pakai label sains. Masuk ke bagian keempat, masa muda Adolf Hitler. Nah, apa yang benar-benar menarik dari slide ini adalah gimana kita harus bisa misahin sejarah dari sekedar rumor. Faktanya, Hitler muda emang tinggal di Wina pas wali kota Karl Lueger lagi gencar nyebarin propaganda rasisnya tadi. Lingkungan ini jelas banget ngebentuk pola pikirnya. Tapi kalau kalian pernah dengar cerita dia ditolak juri Yahudi di sekolah seni atau dendam karena ibunya meninggal waktu ditangani dokter Yahudi, nah itu rumor. Sumber materi kita menegaskan banget kalau cerita-cerita pribadi itu nggak punya bukti sejarah sama sekali meskipun sering banget diobrolin orang. Bagian kelima, propaganda dan klimaks dari tragedi ini. Terus gimana caranya pemuda dengan pandangan ekstrim ini bisa dapat kekuasaan absolut? Jawabannya ada di propaganda. Ada fakta unik dari sumber kita, Hitler itu awalnya seorang intel tentara yang disuruh mata-matain sebuah partai politik. Tapi lucunya, pas nyusup, dia malah setuju sama ideologi partai itu dan akhirnya bergabung. Waktu Jerman kalah di Perang Dunia Pertama dan ekonominya hancur lebur, Hitler ngelihat peluang.
Dia ngehidupin lagi konspirasi elit global dari abad pertengahan tadi. Dia memanipulasi keadaan dengan nyalahin kaum sosialis dan Yahudi sebagai pihak yang menusuk Jerman dari belakang. Terus, dia bilang krisis ekonomi pasca perang itu 100% ulah kapitalisme Yahudi. Taktik kambing hitam inilah yang sukses bawa dia ke puncak kekuasaan di tahun 1934. Coba sekarang kita bandingin aturan gereja abad pertengahan di sebelah kiri sama kebijakan Nazi di sebelah kanan. Fakta mengerikannya adalah Hitler tuh sebenarnya nggak nyiptain hal baru. Lencana bintang Daud kuning yang wajib dipakai, pemaksaan tinggal di ghetto, dia literally mendaur ulang kebijakan diskriminatif dari abad pertengahan. Bedanya, kebencian masa lalu itu sekarang dilembagakan jadi hukum negara yang mutlak dan mematikan. 6 juta. Ratusan tahun kebencian yang didorong sentimen agama, kecemburuan ekonomi, sampai rasisme ilmu semu pada akhirnya meledak di bawah rezim Nazi. 6 juta nyawa hilang di Holocaust. Angka ini bukan sekedar statistik, teman-teman. Ini adalah bukti nyata betapa hancurnya kemanusiaan ketika kebencian sistemik dibiarkan menumpuk dari generasi ke generasi. Sebelum kita tutup bagian sejarahnya, ada satu hal lagi yang wajib dibahas. Mungkin beberapa dari kalian pernah baca kutipan ini di internet. Kutipan yang katanya dari Hitler ini sering banget dipakai di media sosial buat merasionalisasi atau memanaskan narasi kebencian di zaman sekarang. Jadi, poin krusialnya adalah ini hoax. Sumber kita udah ngelakuin cek fakta dan tegaskan kalau nol, nggak ada sama sekali bukti sejarah kalau Hitler pernah ngucapin kalimat itu. Jadi penting banget ya buat kita selalu waspada dan bisa bedain mana fakta sejarah yang asli dan mana karangan sensasional di internet. Bagian keenam, ironi sejarah modern. Nah, sebagai penutup, kreator dari materi sumber kita narik rentetan sejarah ini ke era modern. Saya di sini murni secara netral menyampaikan observasi dari kreator ya. Kreator menyoroti sebuah ironi sejarah, bahwa para penyintas tragedi di Eropa ini mengungsi ke Palestina dan ngebangun negara Israel. Dalam konteks modern sekarang, sumber kita ngelihat situasi di Gaza hari ini sebagai ironi yang sangat tragis. Kreator mempertanyakan, kok bisa penindasan berabad-abad malah nggak ngebangun empati historis? Tapi sumber kita juga ngingetin dengan jelas bahwa kita nggak bisa memukul rata semua orang Yahudi. Sumber mengakui fakta bahwa ada populasi Yahudi yang memang secara tegas anti-Zionis dan menolak tindakan tersebut. Ini benar-benar refleksi murni dari sang kreator tentang betapa rumitnya siklus kekerasan dan geopolitik. Pada akhirnya, observasi ini ninggalin kita sama satu pertanyaan yang mendalam banget dari sumber materi kita. Gimana bisa korban dari sebuah sejarah yang begitu kelam, kadangkala justru ngulangin tindakan penindas mereka? Ini jelas bukan pertanyaan gampang, tapi benar-benar ngajak kita mikir soal sifat dasar manusia dan tragisnya siklus sejarah. Saya harap bedah materi kali ini ngasih kalian perspektif baru tentang gimana bayang-bayang masa lalu itu ternyata masih bergaung kuat sampai hari ini. Terima kasih udah menyimak, teruslah mencari tahu, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.